Terima kasih Anda masih bersama Lintas Banua Sepekan. Pemirsa, Ketua Komisi 4 DPRD Kalsel HM Lutfi Saifuddin meminta sekolah membuat buku saku standar operasional prosedur SOP protokol kesehatan prokes bagi siswa yang melaksanakan pembelajaran tatap muka. Selain itu berisi SOP prokes, buku saku tersebut juga membuat kolom riwayat kesehatan dan monitoring mobilitas siswa di luar sekolah. Ini penting untuk memastikan siswa agar tidak terpapar COVID-19 di luar sekolah. Ketua Komisi 4 DPRD Kalsel HM Lutfi Saifuddin meminta sekolah membuat buku saku standar operasional prosedur protokol kesehatan bagi siswa yang melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM. Selain berisi SOP prokes, buku saku tersebut juga memuat kolom riwayat kesehatan dan monitoring mobilitas siswa di luar sekolah. Ini penting untuk memastikan siswa agar tidak terpapar COVID-19 di luar sekolah. Untuk memastikan kebenaran data yang dimasukkan siswa, kolom monitoring di buku saku tersebut harus diverifikasi atau ditandatangani oleh wali siswanya masing-masing di rumah. Dalam buku saku tersebut juga harus diberikan informasi gejala-gejala COVID-19 dan hotline gugus tugas COVID-19, rumah sakit terdekat yang dapat dihubungi agar memudahkan dan mempercepat penanganan. Ini sudah sangat baik, hanya saja saya minta ini dipastikan setiap siswa mempunyai buku ini, dijadikan buku saku dan ditambahkan lagi kekurangannya lembar monitoring. Nah, di dalam ini Pak ditambah lagi lembar monitoringnya, lembar monitoring atau jadikan terpisah nggak apa-apa untuk 1 bulan, 2 bulan kedua aja, kita sudah. SMA Negeri 1 Angsana sudah siap untuk melaksanakan PTM yang didukung para wali siswanya. Dari hasil angket pada bulan Mei lalu, 95,92% wali siswa mendukung PTM. Muhail, Banjar TV. Selanjutnya, pemirsa, pelaksanaan PTM yang diputuskan Pemko Banjarmasin tetap dilakukan secara ketat dan akan dipantau Komisi 4 DPRD Banjarmasin. Selain itu, Komisi 4 DPRD Banjarmasin juga akan memastikan di setiap sekolah terkait penerapan protokol kesehatan apakah benar-benar diterapkan selama pembelajaran tatap muka. Banjarmasin telah menerapkan pembelajaran tatap muka PTM di sekolah yang masuk dalam zona aman dengan protokol kesehatan ketat. Bahkan sebelumnya Pemko bersama Komisi 4 DPRD Banjarmasin telah melakukan verifikasi dan simulasi PTM sekolah mulai tingkat SD hingga SLTP sederajat. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Banjarmasin, Jainal Hakim berharap PTM yang telah diputuskan pemerintah Kota Banjarmasin tetap dilakukan secara ketat dan akan dipantau oleh Komisi 4 DPRD Banjarmasin. Kemajuan lah untuk dunia pendidikan kita, karena setahun belakangan seperti kita ketahui dunia pendidikan kita sangat terkendala, dan kita berharap bahwa memang daerah yang melaksanakan SKB dari Pak Menteri di pusat bisa juga melaksanakan masing-masing daerah sehingga dunia pendidikan kita bisa lebih. Murtasia, Banjar TV. Akibat pandemi ini, dunia pendidikan mendapatkan ujian besar. Terjadi penurunan kualitas sumber daya manusia karena tidak semua masyarakat bisa mengakses dengan mudah sistem online. Bagi yang berada di tengah kota mungkin tidak masalah, namun tidak dengan masyarakat yang ada di pinggiran, begitu sulit mengakses pendidikan lewat online. Pihak Komisi 4 juga akan memastikan ke setiap sekolah terkait penerapan protokol kesehatan apakah benar-benar diterapkan selama PTM. Sekolah juga diminta tidak memprioritaskan kehadiran siswa jika kondisi tubuhnya sedang menurun. Itu berarti bila dirasa tidak aman, jangan diizinkan turun ke sekolah. Bahwa memang yang paling penting itu adalah ketika PTM dilaksanakan, yang paling mendasar protokol kesehatan di sekolah yang melaksanakan PTM harus betul-betul ketat. Kemudian guru-guru yang
memberikan pelajaran juga dipastikan itu harus divaksin. Dan ini kita berharap bahwa kepada semua stakeholder terkait penanganan COVID-19, kalau bisa artinya kita evaluasinya ini kan, karena kemarin ketika bicara surat edaran itu akan ada evaluasi hari per hari. Jadi akan ada bahasanya itu PTM on dan off. Jadi ketika memang sudah memasuki zona oranye, bahwa seketika itu pula PTM di lokasi sekolah itu akan dihentikan. Murtasia, Banjar TV. Pemirsa, guna mengimplementasikan proyek perubahan strategi merangkul stakeholder dalam rangka meningkatkan minat baca atau proper SMS Dara Mengaca, Dispersip Kalsel menjalin silaturahmi dan sinergi dengan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Lewat kerjasama ini, pemirsa, Rektor mengajak sivitas akademika di lingkungannya serta masyarakat agar mulai rajin untuk membaca dengan memanfaatkan perpustakaan, baik datang secara langsung ataupun Usai menjalin sinergi dengan 10 dari 13 bupati wali kota di Kalsel maupun tokoh agama, habaib serta tokoh pers, Kepala Dispersip Kalsel Bunda Nunung terus menjalankan proyek perubahan strategi merangkul stakeholder dalam rangka meningkatkan minat baca atau proper SMS Dara Mengaca lewat sinergi yang dijalin bersama sivitas akademika. Kali ini Bunda Nunung menjalin silaturahmi dan sinergi dengan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang langsung diterima Rektor Profesor Dr. Haji Mujibur Rahman. Dalam pertemuan tersebut, Rektor UIN Antasari Banjarmasin menyambut baik upaya meningkatkan literasi di Banua yang ditandai penandatanganan MOU kerjasama berkaitan program pengembangan, pembinaan serta promosi mulai dari layanan, sumber daya manusia hingga fasilitas dalam peningkatan perpustakaan dan kearsipan. Lewat kerjasama ini, Rektor mengajak sivitas akademika di lingkungannya serta masyarakat agar mulai rajin untuk membaca dengan memanfaatkan perpustakaan, baik datang secara langsung ataupun melalui daring. Dalam kunjungan tersebut, Rektor UIN Antasari menyerahkan buku karangannya sendiri berjudul Glokalisasi Islam Banjar, Nusantara dan Dunia kepada Kepala Dispersip Kalsel Bunda Nunung. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Ya, pemirsa, informasi selanjutnya, PAUD Al-Furqon Banjarmasin turut memperingati Hari Anak Nasional tahun 2021 secara sederhana. Di tengah situasi pandemi COVID saat ini diisi dengan gelaran bercerita dan bermain. Bahkan untuk lebih mendalami cerita yang disampaikan, anak-anak ini turut mengenakan pakaian adat khas Banjar dan beberapa di antaranya pakaian adat daerah lainnya. Hari Anak Nasional diperingati pada 23 Juli setiap tahun. Pada penyelenggaraan Hari Anak Nasional memilih tema tersendiri termasuk Hari Anak Nasional 2021, yaitu Anak Terlindungi Indonesia Maju. Hari Anak Nasional merupakan momentum penting untuk menggugah kepedulian dan partisipasi seluruh komponen bangsa dalam menjamin pemenuhan hak anak atas hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar yang dilakukan sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Di kota Banjarmasin sendiri, tepatnya di PAUD Al-Furqon, Komplek Pemurus Indah Banjarmasin Selatan, digelar peringatan Hari Anak Nasional secara sederhana di tengah pandemi COVID-19. Dewan Guru menghadirkan 10 orang anak dari 65 total murid yang ada untuk bersama-sama mendengarkan cerita kerajaan Banjar yang dibawakan langsung Kepala PAUD Nur Lailawati. Bahkan untuk lebih mendalami cerita yang disampaikan, anak-anak ini turut mengenakan pakaian adat khas Banjar dan beberapa di antaranya pakaian adat daerah lainnya. Menurut Laila, bercerita ini dilakukan untuk mengenalkan kembali buku kepada anak sejak dini karena selama pandemi ini mereka banyak belajar menggunakan gawai. Agenda kami untuk Hari Anak Nasional hari ini TK Al-Furqon adalah Dewan Guru bersama Kepala Sekolah melaksanakan bercerita kepada anak
supaya anak sejak dini bisa sudah mengenal buku dan mengenal lingkungan yang ada di sekitarnya. Ceritanya juga tadi masalah kerajaan Banjar mulai dikenalkan. Alhamdulillah hari ini kami tadi membuat cerita atau membuka cerita untuk anak-anak adalah ceritaan kerajaan Banjar. Karena anak-anak kami hari ini menggunakan pakaian adat yang ada khususnya di Kota Banjarmasin, pakaian Banjar. Harapan kami untuk Hari Anak Nasional hari ini, anak-anak Indonesia, anak-anak emas bangga dengan adanya Hari Nasional, walaupun dalam suasana COVID-19 atau adanya wabah ini, tapi anak-anak tetap diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan. Sebagian ada yang tatap muka, sebagian juga melalui meeting ruang Zoom. Setelah bercerita, para anak diajak bermain di halaman sekolah untuk mengobati rasa rindunya akan permainan yang sudah 1 tahun lebih tidak digunakan akibat pandemi ini. Keceriaan pun menyelimuti wajah setiap anak dengan bernyanyi bersama para guru seraya bermain di halaman. Eko Anggoro, Banjar TV. Sesaat lagi kami hadirkan lomba logo dan tema HUT ke-71 Provinsi Kalimantan Selatan. Informasinya hadir usai pariwara berikut ini.